Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat semua, hari ini kita sudah sampai pada aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya adalah Rismayanti Burudamani SPD. Saya berasal dari UPT SMP Negeri 4 Koto Baru, CGP Angkatan 9, Kabupaten Dharmasraya. Izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya adalah Ibu Eva Suzana SPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Insinyur Asmodel. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan pada kesempatan kali ini akan saya jabarkan menjadi beberapa poin. Latar belakang yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan yang pertama untuk menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kedua, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun yang menjadi tolak ukur, pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan pada aksi nyata ini yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif yang telah saya lakukan. Sebelum masuk kepada sesi selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno.
Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tanpa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat kepada Bapak UPT SMP Negeri 4 Kota Baru, diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum yaitu Ibu Devi Orli Novia SH. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru UPT SMP Negeri 4 Kota Baru yang hadir pada hari ini. Seterusnya kepada Ibu Lismayanti Borudamanik SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Baiklah, saya Devi Septiani sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan, penyebaran, dan penerapan budaya positif. Yang ketiga, tanya jawab dan tanggapan. Yang terakhir adalah penutup.
Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta peserta didik. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wismayanti. Kepada beliau dipersilakan. Saya akan mempresentasikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4. Di sini kita sudah mengetahui tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Ta'ala adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita diibaratkan seorang guru adalah petani, Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa membuat bagaimana supaya subur tanaman itu. Kita tidak bisa mengubah kodratnya. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari. Bapak Ibu semuanya, setelah diketahui bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin positif adalah rasa kekuatan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin positif di sini dikatakan merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami bersama. Jadi selama ini kita mengetahui bahwa kasih reward, hukuman itu sudah kita anggap sebagai kekuatan kita mendisiplinkan anak, padahal itu tidak. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang budaya. Di sini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Telah bisa Bapak Ibu lihat semua, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Selanjutnya di sini juga ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, rendah hati, menghargai orang lain, mendengar yang baik, memberikan yang terbaik dari diri, dan tidak merendahkan orang lain. Ini adalah keterampilan hidup berupa life skill. Dan kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kesenangan, keempat kebebasan, dan kelima adalah penguasaan. Di sini sudah ada penjabarannya apa itu bertahan hidup dan sebagainya. Jadi anak-anak kita mungkin jikalau ada kegiatan di kelas yang mungkin anak-anak kita tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa saja salah satu kebutuhan hidupnya itu belum terpenuhi, dan setelah kita harus mengetahui kebutuhan mana yang belum terpenuhi bagi anak-anak kita.
imbalan atau penghargaan dari orang lain ini kurang baik. Yang perlu kita tanam kepada anak adalah motivasi intrinsik, di mana tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Komalasari. Di sini saya akan bertanya. Yang pertama, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang kedua, segitiga restitusi, apakah ketiga langkah harus dilakukan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu Elvi yang telah memberi pertanyaan, 2 pertanyaan sekaligus dan pertanyaan luar biasa. Baik, akan saya coba jelaskan Bu Elvi. Tadi Ibu menanyakan yang pertama, apakah perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, di sini kita harus mengetahui tadi seperti yang telah saya sampaikan, yang namanya peraturan itu dibuat dari atas, maksudnya dari atasan, dan diikuti oleh yang di bawahnya. Yang membuat adalah sekolah, itu namanya peraturan. Dari yang tingkat atas, kemudian kita sosialisasikan kepada guru dan kita terapkan juga kepada anak. Itu peraturan. Tetapi kalau yang namanya keyakinan kelas itu munculnya dari bawah, yaitu munculnya dari murid-murid kita, apa yang memang benar-benar diyakininya. Nah, itulah yang kita angkat menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi itu perbedaannya. Kalau dia peraturan itu datangnya dari atasan atau dari atas, sementara kalau dia keyakinan kelas munculnya dari bawah. Nah, begitu Ibu Elvi untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan Ibu yang kedua tadi mengatakan, apakah segitiga restitusi itu harus ketiganya ada, seperti itu. Namanya juga segitiga ya Bu Elvi ya, jadi harus ada ketiga-tiganya. Mungkin kita biar lebih jelas bisa kita lihat pada slide di sini. Segitiga restitusi. Sebentar. Nah, ini Ibu Elvi. Jadi namanya segitiga restitusi, ini ada segitiganya. Ketiga langkahnya seperti yang telah dijabarkan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita melakukan itu agar anak kita di sini menstabilkan identitas dengan cara menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ataupun kamu bukan satu-satunya yang salah, seperti itu. Jadi kita stabilkan identitas anak kita agar dia bisa menjadi pribadi yang teguh terlebih dahulu dan mengetahui nanti dirinya stabil, seperti itu. Yang kedua adalah langkah validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Di sini disampaikan ada kata-kata kamu tentu punya alasannya apa. Gitu. Itu kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita membuat validasi tindakan yang salah. Yang salah itu apa sih tindakan kamu? Kita tanyakan kepada anak kita. Itu namanya validasi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan itu, keyakinan mana yang dirasa oleh ananda kita telah dilanggarnya atau telah tidak diikuti lagi. Jadi segitiga restitusi seperti yang Ibu tanyakan tadi harus ketiga-tiganya kita laksanakan. Mungkin itu jawaban saya Bu Elvi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang budaya. Di mana kita pada profil pelajar Pancasila telah disebutkan bahwa beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Keterampilan hidup atau life skill yang diharapkan adalah dapat dipercaya, rendah hati, menghargai orang lain, pendengar yang baik, memberikan yang terbaik dari diri, dan tidak merendahkan orang lain. Untuk itu, kita memang diharapkan bisa melaksanakan nilai-nilai yang telah disebutkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang
kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja yang termasuk bertahan hidup di sini? Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, cinta, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ini semuanya adalah bagian dari kasih sayang dan dapat diterima. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, liburan ataupun jalan-jalan, itu juga termasuk pada kebutuhan kesenangan. Jadi kalau kita liburan itu juga termasuk salah satu ya Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan kita. Selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kategori kebebasan. Dan yang kelima yaitu kebutuhan dasar penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kelima inilah Bapak Ibu yang menjadi kebutuhan dasar murid kita, di mana ketika kita mengajar, kita harus mengetahui kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi oleh anak, sehingga mungkin dalam proses PBM-nya Ananda kita memiliki atau menemui kendala-kendala. Selanjutnya yaitu ketika kebutuhan dasar kita telah terpenuhi ataupun belum, kita harus bisa mengetahui motivasi perilaku manusia apa jenisnya. Jenisnya ada 2 Bapak Ibu, yaitu terbagi yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Dimana semuanya motivasi yang diharapkan ini yang lebih bagus adalah motivasi intrinsik karena berasal dari dirinya sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diberikan orang lain kepadanya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, inilah jenis atau ciri-ciri motivasi ekstrinsik. Sementara kalau dia motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang termasuk motivasi intrinsik yang merupakan harapan kita bersama bahwa anak-anak belajar itu termotivasi dari intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, sebagai guru kita harus bisa memposisikan diri kita. Ada namanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai pemberi hukuman. Pemberi hukuman ini sering kita lakukan, dimana contohnya ketika Ananda kita datang terlambat, kita mengatakan, "Nak, kamu terlambat, silahkan kamu skoja atau kamu berdiri di sana 5 menit." Nah, itu kita sebagai guru berarti posisi kita baru sebagai pemberi hukuman sifatnya. Yang kedua yaitu pemberi rasa bersalah. Ketika Ananda kita datang terlambat, kita mengatakan, "Kamu kenapa datang terlambat, Nak? Apa kamu tidak tahu kalau kamu terlambat nanti ibu bisa dimarahi kepala sekolah?" Nah, kita membuat kalimat-kalimat di mana nanti Ananda kita itu merasa dia jadi bersalah. Dan yang ketiga itu sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang diharapkan ada
pada diri setiap guru adalah posisi sebagai manajer, karena dia bisa memberikan solusi atau bisa memperbaiki apa kesalahan murid kita. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru. Kita bisa sama-sama merefleksikan diri kita, kira-kira saat ini kita masih berada di posisi yang mana. Dan yang idealnya kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi posisi guru sebagai manajer. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Sepakat. Oke, kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik, posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, kelihatannya sudah mulai tidak kondusif lagi untuk melanjutkan. Kita ice breaking dulu, boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke, kita ice breaking dulu sama-sama ya. Silakan berdiri semuanya. Pak Eko, silakan berdiri Pak Eko. Kita ice breaking dulu. Oke, sebentar kita siapkan musiknya. Kita goyang dulu, goyang dingin bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke. 5, 4, 5, Ayo buat. Oke, tangannya Bapak Ibu. Bu Sisda. Kita putar. Ayo buat. Sini buat, boleh ke depan buat. Itu burung hantu apa? Oke, kita putar bersama. Oke, diputar. Kanan lagi Muzaki. Iya lagi. Oke. Suaranya mana Muzaki? Semangat. Oke, kita putar sekali lagi. Kakinya lagi. Mana suaranya Muzaki? Oke. Semangat untuk kita semua. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Semoga kita semangat untuk melanjutkan materi kita di kali ini. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana setelah melaksanakan ice breaking tadi? Ada lebih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk penerapan contoh 5 posisi kontrol guru tadi yang tadi ditanyakan belum jelas. Kita coba ulang kembali di sini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang mengenai kasus anak terlambat masuk ke kelas.
Ya, masih ingat mungkin kita Bapak Ibu semuanya ya, anak-anak kita mungkin yang sering terlambat, yang bisa kita lakukan sebagai contoh sebagai penghukum di sini adalah kita mengatakan kepada anak-anak kita yang terlambat itu meminta dia tadi seperti berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini? Pernah. Pernah, pasti pernah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melakukan ini berarti posisi kita sebagai penghukum yang saya sebutkan tadi juga. Nah, yang kedua, kalau kita membuat rasa bersalah, apa sih kata-kata yang mungkin kita sampaikan kepada anak-anak kita? Kita sering mengatakan, kan sudah sering kali ibu bilang, tapi selalu membuat ibu kecewa. Nah, secara otomatis anak kita itu akan merasa bersalah. Jadi kita posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah di sana. Oke, dilanjutkan. Kalau kita sebagai teman, mungkin kata-kata yang sering kita ucapkan sebagai teman, contohnya di sini, ayolah ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya, untuk kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Ada Bapak Ibu melakukan itu kepada anak kita? Ada pada salah satunya. Mungkin kita tanpa sadar, mungkin kita melakukan itu mungkin karena supaya gak repot atau supaya cepat selesai masalahnya, kita mengatakan hal itu. Jadi kalau kita menyampaikan itu, kita berposisi sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau, kita mengatakan kepada anak-anak kita, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Letakkan tas kamu dan minta surat izin masuk kepada guru piket. Nah, ini juga sering kita lakukan ketika anak datang terlambat. Jadi, posisi kita pada saat ini kalau melakukan hal itu adalah sebagai pemantau. Selanjutnya, contoh penerapan sebagai manajer yang ideal tadi. Apa yang harus kita lakukan? Di sini kita bisa menyampaikan atau mengatakan kepada anak kita yang tadi kasus anak terlambat masuk ke kelas, kita sampaikan, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Nah, kita tanyakan itu kepada murid kita. Kemudian kamu disampaikan lagi, sekarang coba pikirkan bagaimana cara kamu agar bisa memperbaiki kesalahan kamu ini agar tidak datang terlambat lagi. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama untuk menjadi manajer dalam posisi kasus anak datang terlambat tadi. Kita tanyakan dan kita minta anak kita untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara apa. Oke, ini tadi Bapak Ibu ya tentang penerapannya. Selanjutnya di sini untuk sekelas kita juga diharapkan bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini itu kita buat di kelas kita, dan sebaiknya kita setiap kelas dengan wali kelasnya itu membuat keyakinan kelas agar bisa dilaksanakan bersama-sama. Bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu harus berupa pertanyaan yang universal, berupa pernyataan yang universal tentang nilai-nilai positif, dibuat dalam pernyataan yang positif atau kalimat yang positif. Dan ketika membuat itu juga sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak kita. Tidak usah menggunakan kalimat yang panjang ataupun tidak dipahami oleh anak murid kita. Yang selanjutnya, yang keempat, di sini disesuaikan dengan kondisi sekolah agar lebih mudah diterapkan. Kita tidak usah membuat yang terlalu muluk ataupun mengadopsi dari sekolah yang memang sudah lebih dulu dan lebih lama melaksanakan keyakinan kelas, tapi takutnya tidak tercapai. Kita bisa mengadopsi yang sekiranya
sekiranya bisa kita laksanakan di sekolah kita. Dan untuk keyakinan kelas juga Bapak Ibu, kita harus melibatkan semua warga kelas dalam pembuatannya. Jadi tidak ada nanti anak-anak kita ketika kita berkumpul bersama di kelas menyepakati kira-kira apa keyakinan yang kita akan berikan, sebaiknya itu semuanya harus menyumbangkan idenya. Tidak boleh ada anak yang tidak menyumbangkan idenya. Karena dari semua yang terkumpul nanti barulah akan kita sepakati bersama sesuai dengan yang kita harapkan ataupun yang kita yakini bersama di kelas. Baik Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas di sini kita bisa membuatnya dengan berkelompok ataupun dengan sendiri-sendiri berdasarkan kelas kita masing-masing. Berkelompok di sini maksudnya bisa dengan teman-teman yang satu level atau kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi penerapannya disesuaikan dengan kelas masing-masing. Untuk selanjutnya kita melihat bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan siswa, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu restitusi, segitiga restitusi? Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas yang dibuat dengan kata-kata. Biasanya ketika anak-anak kita bermasalah, kita harus menstabilkan identitasnya dengan mengatakan berbuat kesalahan itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya bisa kita sampaikan juga, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Atau kita bisa menyampaikan dengan sekarang kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kalimat-kalimat inilah Bapak Ibu yang merupakan ciri dari menstabilkan identitas. Gunanya apa? Gunanya adalah agar si anak ini bisa mengetahui dan bisa menstabilkan dirinya, bahwasanya bukan dia saja tapi orang lain juga pernah, dan dia akan berubah seperti itu. Selanjutnya adalah bagian yang kedua dari segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Nah, apa mungkin kalimat yang bisa saya sampaikan? Yang pertama, ibu yakin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, hal yang wajar jika kamu melakukan itu untuk melindungi atau mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Atau bisa juga kita dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukannya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini bertujuan untuk validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid kita. Selanjutnya, yang ketiga dari bagian segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang kita sampaikan tadi, sudah ada beberapa keyakinan yang kita susun, dan kalimat untuk menanyakan keyakinan ini bisa kita mulai dengan apa keyakinan kelas kita. Kita tanyakan kembali kepada murid kita, apa keyakinan yang kita yakini bersama. Kemudian dia diminta untuk menyampaikan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Mengapa Ananda bisa melanggar kesepakatan kita itu? Kita tanyakan nilai yang mana. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menanyakan kelas impian seperti apa sih yang kamu harapkan. Dan terakhir, kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada ananda kita untuk menanyakan keyakinan kelas. Berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di UPT SMP Negeri 4 Kota Baru. Kasus yang pertama terjadi pada murid saya yang bernama Novita. Novita merupakan murid kelas 9A di UPT SMP Negeri 4 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Pada jam pembelajaran bahasa Indonesia, Claudia melempar tas Novita ke jendela kelas dan mengucapkan kata-kata kotor kepadanya. Berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi terhadap kasus yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Novita. Silakan dulu. Novita, tadi Ibu mendengar sepertinya Novita lagi ada masalah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, saya kesal kalau dia menegur kata saya. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu kesal. Kalau Ibu ada di posisi kamu, mungkin Ibu juga melakukan hal yang sama. Iya, Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Claudia? saya marah-marah Bu. Saya melempar tas Claudia ke jendela, lalu mengucapkan perkataan kotor kepada Claudia. Oh begitu. Pasti kamu melakukannya ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya mau mengerjakan latihan bahasa Indonesia. Buku dan pena saya ada di dalam tas. Jika saya tidak menemukan tas itu, saya tidak bisa mengerjakan latihannya Bu. Oh iya, wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak bisa mengerjakan latihan bahasa Indonesia kalau kamu tidak menemukan tas kamu, bukan? Jadi Ibu menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih dari itu. Misalnya kamu memukul dia. Sekarang coba kita pikirkan, apakah marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kamu tadi dan melempar tas itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, Nak? Menghargai antar teman Bu. Ya, betul sekali. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting tidak sih? Penting Bu. Baik, kalau menurut Novita itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kita lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Jadi, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Kamu akan mencoba bagaimana? Saya lebih bisa menahan diri saya dan menahan amarah. Jika ada teman yang mengganggu saya atau menginginkan barang saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan Novita. Jadi kedepannya kamu harus bisa lebih bersabar ya. Tetap semangat. Sekarang silahkan Novita kembali ke kelasnya, Nak, ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kasus yang kedua terjadi pada murid saya yang bernama Marta Lia Laya. Dia merupakan murid kelas 9B di UPT SMP Negeri 4 Kota Baru. Marta sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal olehnya. Marta, Ibu mendengar laporan dari guru katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Oh, baik Marta, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan. Berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Marta, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Marta sering datang terlambat. Pasti ada alasannya. Kenapa Marta sering datang terlambat, Nak?
karena sering bergadang Bu, karena main HP, jadi terlambat tidur. Oh, kamu tahu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting gak sih? Penting Bu, karena dapat membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan bisa menghargai waktu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, untuk menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan kita jadi tidak menumpuk karena bisa dikerjakan sedikit demi sedikit. Jadi bisa melatih kedisiplinan kita ya. Iya Bu, saya menyesal karena sudah datang terlambat. Saya mohon maaf Bu. Iya Marta, sikap yang baik telah kamu lakukan karena kamu sudah meminta maaf dan mengetahui kesalahan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi nih datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Marta, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang silahkan kamu masuk kelas dan jangan diulangi lagi anak ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurvita Della Putri dari kelas 9A UPT SMP Negeri 4 Kota Baru, Kabupaten Damastraya. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Lismayanti Warudamanik agar dapat mengendalikan diri dan menahan amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak sabar dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martaria Laia dari kelas 9B UPT SPN 4 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Saya senang sekali karena diajak berdiskusi dengan ibu guru saya, Ibu Lismayanti Warudamanik, untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Berikut ini adalah proyek keyakinan kelas yang telah saya buat. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Keyakinan kelas berasal dari sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang dapat diterapkan di kelas. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas dapat kita lakukan. Yang pertama, murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan murid mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan murid memilih keyakinan kelas yang penting. Langkah keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun. Keenam, lakukan refleksi secara rutin terkait keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas bersama murid di kelas 7A. Jadi Bapak Ibu semuanya, selain itu kita dapat menyimpulkan bahwa Bapak Ibu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional kita. Jadi inilah hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Semoga
sesi belajar kita hari ini membawa manfaat, bisa membuat perubahan kepada kita untuk mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Saya pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berdiskusi bersama mengenai disiplin positif yang telah saya paparkan tadi. Mungkin dalam pelaksanaan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab dengan baik atau belum memuaskan Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita belajar untuk bisa memahami konsep disiplin positif ini dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf apabila ada kesalahan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidawati, SPD, Guru SMP Negeri 4 Kota Baru. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi dari diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Lismayanti BR Damanik SPD pada CGP Angkatan 9 Kabupaten Damasraya. Dari penyampaian Ibu Lisma, saya mengambil kesimpulan bahwasanya konsep budaya positif perlu diterapkan di sekolah. Nah, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang paling berkesan bagi saya adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, demikianlah pendapat saya atau kesimpulan yang saya dapatkan dari penyampaian Ibu Lisma. Dan untuk Ibu Lisma sendiri, semangat, jangan gentar, terus maju menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kegiatan pusat CGP. Demikianlah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Olinovia. Saya guru di SMP Negeri 4 Kota Baru. Di tempat kami mengajar ada calon guru penggerak Angkatan 9 yang sedang melaksanakan kegiatan guru penggerak, yaitu Ibu Lismayanti BR Damanik. Kemarin Ibu Lisma sudah menyampaikan kepada kami pemaparan dan penyebaran pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ternyata seiring adanya perubahan paradigma dalam belajar, ada konsep-konsep utama dalam budaya positif ini yang kembali harus kita pahami bersama yang sudah disampaikan kemarin. Disiplin positif tersangkut kepada kebutuhan dasar perilaku, dan bagaimana kita tidak hanya memberikan yang biasanya sistemnya reward and punishment. Sekarang kita kembali dengan menggunakan model-model atau disiplin positif lainnya. Nah, dari pemaparan kemarin lah kami belajar ternyata perlu adanya pemahaman-pemahaman atau penyebaran ilmu yang membuat guru-guru bisa lebih baik lagi dalam menerapkan konsep disiplin yang idealnya seperti apa.
Kalau kemarin kita hanya menerapkan konsep disiplin dengan menerapkan hukuman dan penghargaan atau punishment dan reward, dan yang dikatakan sebagai salah satu konsep yang gagal. Nah, kemudian kemarin dijelaskan yang sepertinya yang sukses itu yang seperti apa, yaitu dengan konsep disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Ternyata dengan pendekatan restitusi ini bisa menjadi cara dalam menanamkan disiplin positif kepada murid dengan lebih baik. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas, yang biasanya kalau dengan punishment itu posisinya menghukum, tapi dengan adanya restitusi ini ada posisi-posisi kontrol yang bisa dilaksanakan oleh guru dalam pelaksanaan disiplin di sekolah. Jadi bisa menjadi teman, kadang bisa menjadi pemantau, dan posisi yang bisa mengontrol atau sebagai manajer. Jadi dalam penjabaran yang disampaikan Ibu Niswa kemarin, kami menjadi paham, mengerti bagaimana cara kita menghadapi siswa dengan perubahan-perubahan zaman yang ya tentunya sudah seharusnya kita juga berubah dalam menghadapi keadaan zaman ini. Dan kami berterima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Risma dalam program Guru Penggerak ini. Nah, hendaknya dalam penerapan disiplin positif ini kita sebagai guru dapat memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, sehingga guru mampu merefleksikan posisi kontrolnya yang saat ini. Bagaimana perjalanan sebagai seorang among yang posisi manajer menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk Ibu Risma dan program Guru Penggerak. Tetap semangat dan berbagi ilmu kepada teman-teman dan guru di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.